Jadi saya rasa saya ingin dengan keluarga Johnny share bagaimana kita sebetulnya mempelajari Buddha Dharma ini selama 20 tahunan ini. Kemarin saya sebut lineage-nya, kita kebetulan waktu itu permulanya saya diminta oleh guru saya, karena ada anak Indonesia waktu itu, tadi 25 tahun yang lalu minta untuk membentuk suatu center di Indonesia. Kemudian guru saya, Lama Zopa Rinpoche, minta saya untuk membantu. Prinsipnya selalu seperti itu, bahwa saya ini hanya berbagi, tidak sebagai guru atau apa, karena saya hanya tahu lebih dulu, bukan tahu lebih banyak. Dan lineage-nya adalah, jadi guru utama saya waktu saya belajar, ini dari His Holiness Dalai Lama, dari tradisi Gelug di Tibet, yang ternyata tradisinya datang dari Muara Jambi, dari Indonesia, dari bumi Nusantara ini. Dan ajaran Buddha Dharma, tradisi dari Gelug ini, sampai sekarang boleh dikatakan tidak ada universitas internasional yang mumpuni, yang mempunyai Department of Buddhist Study yang tidak mengajarkannya. Harvard, Boston University, Berkeley, you name it, University of Tokyo, Hamburg University, kalau mereka punya Department of Buddhist Study, dalam Department of Buddhist Study ini akan diajarkan tradisi ini, ajaran yang sumbernya malah dari bumi Nusantara ini. Ini yang sebetulnya Johnny dan teman-teman semua kita berusaha juga melestarikannya dan juga membuatnya akan lebih jelas. Jadi kita lakukan banyak sekali terjemahan-terjemahan dari sutra-sutra. Saya pikir akan ada gunanya. Hari ini kita sedikit mundur, kita lihat dari segi overall framework dari di sini menggunakan Borobudur yang kebetulan juga kita pelajari secara intensif selama belasan tahun terakhir ini, dan kita paparkan bahwa Borobudur itu sebetulnya seperti galeri yang memaparkan sutra-sutra tapi terukir. Medianya bukan media tertulis tapi media ukiran. Jadi ini just almost one and the only di dunia yang berani mengukir, dan sutranya ini bukan sutra yang biasa-biasa. Misalnya yang nanti besok definitely kita akan diskusikan sutra yang paling atas di Borobudur. Ini yang namanya Sutra Gandhavyuha. Ini dari bagian dari sutra yang namanya Avatamsaka. Ini Gandhavyuha Sutra ini mungkin 1.500 lembar lebih sutranya. Diputuskan untuk diukir di Borobudur secara lengkap, sehingga kita akhirnya bisa mempelajari mengenai apa yang diajarkan di sana. Nah, untuk itu kita bisa tahu sekarang bahwa aspek yang sangat luar biasa dan sangat indah dari Borobudur itu adalah memaparkan peta pengembangan potensi manusia yang tertinggi dari segi pengembangan boleh dikatakan spiritualnya, mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Itu sebetulnya seperti peta. Jadi kalau kita ikuti, ini kurikulum dari Buddhis sebetulnya. Dan memang jarang sekali kan ajaran Buddhis itu bisa dibuatkan kurikulum karena begitu luasnya dan begitu dalamnya. Tapi di Borobudur itu kita sangat beruntung
mereka memaparkan begitu. Maka mungkin hari ini kita akan sedikit melihat mulai dari bawah, dari Borobudur. Mudah-mudahan besok kita bisa paling tidak secara garis besar kita bisa melihat dan mengapresiasi seperti apa sebetulnya nenek moyang kita ini waktu itu di abad ke-8 sudah dapat memaparkan Buddha Dharma yang begitu tinggi. Memaparkan begitu. Maka mungkin hari ini kita akan sedikit melihat mulai dari bawah, dari Borobudur. Mudah-mudahan besok kita bisa paling tidak secara garis besar kita bisa melihat dan mengapresiasi seperti apa sebetulnya nenek moyang kita ini waktu itu di abad ke-8 sudah dapat memaparkan Buddha Dharma yang begitu tinggi. Untuk recap kemarin, Buddha Dharma itu tidak pernah diajarkan sebagai teori. Jadi tidak akan ada teori Buddhis itu sebetulnya tidak ada. Memang ada yang disebut mungkin Buddhist philosophy. Itu pun sebetulnya hanya penguat menggarisbawahi supaya membantu kita untuk bisa lebih mengerti. Mengerti apa sih sebetulnya? Buddha Dharma itu sebetulnya ajaran untuk kita hidup. Jadi semua ajaran Buddha Dharma selalu tentang kehidupan. Tentang bagaimana attitude dan cara pandang kita sehingga kita ini bisa memanfaatkan dan mengambil sari kegunaan dari hidup ini sehingga paling tidak hidup ini berarti. Salah satu tujuan dari ajaran Buddha Dharma ini kita diingatkan seandainya nanti waktunya tiba untuk kita untuk pergi supaya dalam hidup ini tidak ada penyesalan. Betapa mudahnya kita ini mengikuti apa yang tampaknya hal-hal yang patut kita kumpulkan, patut kita capai dalam hidup ini. Tapi at the end, sebetulnya tidak begitu banyak berarti. Bahkan tidak ada artinya sama sekali. Kalau yang hanya dikumpulkan adalah dalam bentuk-bentuk kepemilikan. Karena yang jelas semuanya akan ditinggalkan. Kemarin kita mulai dengan mencoba mengerti apa tuh artinya menjadi Buddha. Ini dari kata-kata Buddha sendiri. Jadi seperti kita ketahui, kata Buddha dari kata dasar bodhi artinya melek, tergugah, tahu artinya. Nah, makanya disebut yang awakened one itu terjemahnya Buddha. Buddha ini kata keterangan, bukan kata benda. Jadi kita kalau nanti kita itu betul-betul tergugah, artinya cara kita lihat sudah tidak terselubungi dengan hal-hal yang nanti akan diterangkan ini oleh Buddha, karena Buddha ini mengajar 45 tahun lamanya, intinya hanya menjabarkan supaya kita bisa tahu apa yang ada, yang terjadi dalam diri kita ini sehari-hari. Jadi sebetulnya Buddha Dharma itu tidak pernah tidak selalu mengenai kehidupan kita. Betul, ada bungkusan-bungkusan tradisi, ada ritual segala macam, tapi semuanya tujuannya akhirnya hanya untuk ngerti apa yang terjadi dalam hidup ini. Kemarin kita baca yang namanya Mahasacaka Sutta, di mana Buddha itu menjelaskan pada saat beliau mengalami penggugahan apa yang terjadi.
beliau menggunakan kata-kata seperti ini sangat dalam dan sangat uh, tidak bisa dijelaskan atau tidak bisa menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan apa yang ada. Intinya, saat itu Buddha itu tidak menjadi lebih sakti, tidak mendapatkan wahyu atau terus tahu-tahu apa menjadi cemerlang atau segala macam. Tapi pada waktu itu kalau menggunakan bahasa gaul ya artinya beliau itu ngeh, beliau tahu persis sebetulnya apa toh yang terjadi. Kenyataan keberadaan itu seperti apa. Beliau tahu persis waktu itu. Lalu beliau itu mengatakan, dan ada ciri-cirinya, kemarin kita bicarakan ya, dan salah satu ciri-cirinya itu sangat damai, dan tidak bisa kita jabarkan. Lalu beliau itu mengatakan, tapi ini sangat sulit untuk diterangkan ke kebanyakan orang-orang, karena kebanyakan orang-orang ini, atau kita-kita ini, karena kita ini sudah terlalu biasa, saya gunakan kata-kata kita ya, kita ini sudah terlalu biasa selalu berpijak ke sesuatu dan memegang sesuatu. Maksudnya, kita ini secara tidak sadar, ini beliau gunakan, sebab nanti supaya kita sadar bahwa itu ternyata bukan hal yang begitu penting yang untuk kita jalankan. Bahwa secara tidak sadar kita merasa bahwa segala sesuatu di sekitar kita ini kita ingin mengamankan, to make it fix, supaya kokoh. Makanya kita sekolah dari kecil, kita kerja keras, kita mengumpulkan kepemilikan, kita mengumpulkan kedudukan. Sebetulnya kalau kita pikir tujuannya sebetulnya simple, supaya kita yakin bahwa kedepannya kita lebih safe, kita bisa we got something. Jadi kita ini selalu cemas, selalu tidak pasti tentang apa yang akan terjadi ke depan. Sebab kalau itu kita pastinya kita hidup ini tidak akan cemas. Lebih-lebih lagi kita ini dibebani, ini diterangkan oleh Buddha, kita ini dibebani dengan ingatan kita yang lalu. Jadi kalau saya boleh gunakan kata-kata yang biasa ya, yang menyebabkan penderitaan kita itu ternyata beban masa lalu, sehingga menimbulkan rasa dengan yang beban masa lalu ini, kita lalu, ini ada dua macam, yang dalam dua beban masa lalu ini, beliau juga mengatakan nanti mengenai definisi dari hidup itu sendiri. Kalau itu sesuatu yang indah, kalau itu sesuatu yang bawa kenyamanan, kita merasa takut kalau kita kehilangan itu. Ya, saya ulangi ya. Beban masa lalu itu ada dua macam menurut keterangan dari Buddha ini. Yang satu adalah ketakutan kehilangan yang kita miliki, yang kita anggap membawa kenyamanan atau kebahagiaan. Yang kedua, kita takut mengalami lagi hal-hal yang membuat kita menderita. Ini, padahal ini sudah lewat. Ini sudah lewat. Nah, kedepannya, yang ini kita dibebani oleh ingatan-ingatan, tapi kedepannya ternyata dalam hidup ini kita merasa cemas, khawatir, dan rasa ingin tahu bagaimana tuh nantinya. Makanya kita usahakan sedemikian rupa, kita siapkan hidup ini untuk menyebabkan itu terjadi. Akibatnya, kebanyakan kita ketakutan, kita cemas, kita
khawatir. Nah, di sini sebetulnya Buddha itu menunjukkan sesuatu yang menarik. Intinya begini, kalau kita memikirkan hal yang akan terjadi di masa depan, ini yang kita takutkan itu mungkin terjadi, tapi juga mungkin tidak terjadi loh. Meskipun kita selalu membayangkan begitu real, begitu pasti. Nah, apa yang terjadi di situ, apapun tantangannya, kita merasa kita ingin memecahkannya, mencapai jawabannya sekarang. Jelas tidak mungkin. Jelas tidak mungkin. Makanya lalu setelah menerangkan ternyata seperti apa yang namanya penggugaan, jadi Buddha itu seperti apa, lalu beliau juga menggunakan kata-kata ada dua hal yang perlu diingat. Yang satu itu namanya jadi Patisotagami atau bahwa apa yang kita alami ini biasanya seperti berlawanan dengan apa yang kita anggap terjadi. Kita ini hampir seperti yang terjadi itu malah melawan arus. Kita ini malah tidak bisa, yang kita anggap seperti itu ternyata tidak. Ini karena satu. Tapi yang lalu beliau menggunakan kata idapacayata, artinya kenyataan yang terkait. Kemarin saya beri contoh, kalau misalnya kita tanam benih semangka, ini nggak mungkin akan tumbuh pohon mangga. Jadi segala sesuatu itu punya kekhususan, punya interrelation tapi khusus bentuknya, tidak acak, tidak ada. Jadi dalam Buddha Dharma ini meskipun sering diutarakan untuk supaya hoki, supaya untung gitu, sebetulnya nggak ada yang kebetulan sama sekali. Sama sekali nggak ada yang kebetulan. Yang ada ini situasi dan kondisi yang ada persis seperti apa. Jadi semakin kita bisa tahu bahwa keadaannya seperti itu, biasanya kita lebih tentram dalam hidup ini. Tapi selama kita merasa bahwa kita akan merubah seperti itu malah akan menjadi repot. Kata lain yang digunakan adalah pratitya samuppato, artinya bahwa segala sesuatu itu saling berkaitan. Yang pertama tadi kekhususan, kalau benih semangka akan timbul semangka kalau semuanya oke, tapi juga tergantung dari banyak hal. Misalnya ada pupuknya, ada airnya, ada untuk itu jadi. Nah, dari sini pun sebetulnya sudah sangat menarik. Lalu setelah Buddha tergugah, Buddha ini akhirnya setelah katanya 49 hari juga, lalu beliau itu memutuskan untuk mengajar karena diminta oleh para dewa untuk mengajar. Lalu beliau memutuskan untuk mengajar. Ajaran pertama yang disebut memutar roda dhamma pertama ini sangat-sangat menarik. Kalau kita gunakan bahasa sehari-hari sehingga kita ngerti ya. Ini beliau mengatakan, nih, setelah saya mengalami penggugaan, saya bisa lihat ada 4 kenyataan. Ada 4 kenyataan ini. Nah, kenyataan ini nanti akan menjadi akan dibahas. Pertamanya hanya pernyataan, faktanya, lalu apa tuh yang harus diperbuat pada keempat itu. Yang kedua, set kedua, jadi keduanya instruksi. Apa tuh yang harus dikerjakan di 4 itu. Terus set ketiganya, ini loh nanti hasilnya seperti ini. Jadi semuanya ada 12,
Tapi yang menarik ini, kenyataan 4 ini loh. Beliau itu mengatakan, saya bantu simpulkan ya, dalam kehidupan ini, intinya tidak akan mungkin, berarti sebagai manusia, hidup di dunia ini, seperti ini dikatakan, tidak akan mungkin ada sesuatu yang bisa absolutely, yang bisa secara menyeluruh dan pasti selalu memuaskan. Ini lay down, statement pertama. Beliau menyebutkan keberadaan seperti itu beliau sebut duka. Tapi bukan duka cita seperti yang kita maksudkan. Ini kata yang digunakan beliau. Nah, duka ini dari kata dasar duk. Duk ini artinya lubang. Jadi beliau mengatakan kehidupanmu ini seperti roda besar, tengahnya ini ada lubang, as ini seperti kereta, roda kereta ya, tengahnya ada lubang, bundar kan ya, asnya ini persegi. Jadi pada waktu makanya menggunakan do ini tidak optimum, maka setiap roda ini jalan tidak akan pas, mesti klek 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 klek. Jadi di dalam beliau sudah mengatakan setelah tergugah jadi Buddha, beliau lihat, oh ini ternyata begitu. Ini yang diberitahukan oleh kita, message pertamanya, hidup ini tidak akan ada yang bisa memuaskan secara penuh dan secara penuh. Ini kelihatannya pesimistik sekali kan, ya. Dikatakan seperti, lalu apa tanya? Lalu Buddha menerangkan, gini loh, apa yang saya sebut tidak bisa memuaskan sekali itu, bisa digolongkan menjadi 3 golongan supaya kamu bisa mengerti lebih mudah. Pertamanya bahwa badan seperti ini, pikiran seperti ini, itu akan mengalami hal-hal yang nanti kamu sebut tidak nyaman. Ini pasti. Misalnya, lahir, tua, sakit, mati. Ini kehidupan ini sendiri itu sifatnya seperti itu. Jadi nggak mungkin kamu bisa terus sehat. Nggak mungkin kamu bisa terus muda. Nggak mungkin mau diapa-apakan. Nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin. Jadi, dan itu kalau badan. Lalu beliau mengatakan ada ratapan, ada kesedihan, ada apa. Artinya our body and mind ini never ever fully satisfactory. Nggak akan bisa secara sempurna membuat kamu puas. This body. Nanti lucunya ya, kita semua tahu ini loh. Tapi kita akan berpikir yang berlawanan. Jadi pertamanya, badan. Terus yang kedua, juga your mind. Bahwa mind ini kadang-kadang kamu sedih, kadang-kadang kamu jengkel, kadang-kadang. Jadi the mind itu juga menyebabkan kamu menderita kadang-kadang, right? Jengkel, dengki, iri hati, segala macam. Jadi body and mind ini sifatnya tidak memuaskan. Nomor 1 nih. Nomor 2 terus Buddha katakan, ini 1 jadi body and mind itu sifatnya tidak memuaskan. Yang kedua, bahwa semuanya ini dalam dunia ini tidak ada yang acak dalam bahasa Jawa ya, tidak ada yang tetap sama, selalu berubah. Selalu berubah. Beli jam misalnya digaransi 10 tahun gitu ya. Belum 10 tahun ya pasti akan ada rusaknya, belum rusak. Enggak ada lah satu pun yang, dan semuanya berubah. Intinya Buddha ini menerangkan
Intinya gini dah, apa yang kamu senangi, nanti kamu akan kehilangan itu. Apa yang kamu inginkan, mungkin kamu nggak bisa dapat loh. Dan yang lebih-lebih, kamu selalu ketemu, selalu mengalami hal-hal yang tidak kamu senangi. Jadi semuanya berubah. Perubahan yang paling besar dari hidup, terus kita pergi dan sebagainya. That's the biggest change. Jadi grup kedua itu adalah bahwa hidup ini selalu berubah. Yang ketiga, lebih-lebih lagi. Buddha ini mengatakan, ini pokoknya selama panca indera kita atau badan kita ini selalu ingin, selalu merasa ada yang dibutuhkan. Misalnya kita kepingin lihat hal yang lebih baik daripada yang nggak baik. Kita ingin makan yang lebih enak daripada enak. Kepingin lebih dingin daripada apa. Selama ini mempunyai keinginan seperti itu, jelas kita ini tidak akan mengalami kepuasan yang total. Ini kenyataan pertama yang disebut dukkha. Tekniknya secara teknis dalam Buddha Dharma ini disebut yang pertama itu dukkha dukkata, artinya dukkha yang bersifatnya yang tidak menyenangkan. Yang kedua itu yang namanya paling nama dukkha, artinya dukkha yang berubah, kehidupan yang selalu berubah-ubah, keberadaannya berubah. Yang ketiga ini yang disebut sangkara, artinya keberadaan kita seperti ini, selama kita mempunyai kebutuhan, ini akan bersifat tidak memuaskan. Saya ingin mengulangi ini, nanti untuk nyambung untuk hari ini, karena ini penting untuk diingat. Guess what we did? Kita semua dalam dunia ini selalu punya angan-angan. Pada suatu ketika, akan ada suatu kondisi di mana semuanya sempurna. Dan kita akan mengalami kebahagiaan yang sempurna. Kita cari terus itu. We think that exists. Bahwa nanti saya sebagai Salim ini akan mengalami just perfect. Keluarganya perfect, everything perfect. Kita selalu strive, selalu berusaha untuk seperti itu. Nah, ini diperingatkan oleh Buddha, padahal no way. Ini cara pandang dalam hidup kalau kita ingin mengejar bahwa semuanya akan memuaskan. Dari 3 sekti itu, pasti kamu akan kecewa akhirnya. Karena nggak mungkin. Loh, ini pesimistik sekali kan ya? Kalau Buddha ngomong gitu, maka apakah ajaran Buddha itu mengajarkan bahwa itu seperti itu? No. Makanya Buddha lalu mengikutkan putaran kedua, lalu beliau ngomong. Jadi teknik kita hidup, semakin kita ngerti bahwa hidup itu seperti itu, semakin kita bisa merangkul hidup itu seperti itu. Artinya apa? Bahwa kita itu badan dan pikiran. Ini kadang-kadang ya ada jengkelnya, ada sakitnya, ada senangnya, dan sebagainya pertama ya. Dan kedua, bahwa segala sesuatu itu akan berubah-ubah. Ya, makanya nggak ada lifetime warranty, itu nggak ada. Sebab it's just not possible. Terus yang ketiga, bahwa selama kita mempunyai kondisi badan manusia dan pikiran manusia seperti ini dan hidup dalam dunia seperti ini, semakin kita meyakini bahwa tidak akan ada yang bisa absolutely perfect, absolutely happy, ini kamu akan kecewa. Maka semakin kita ngerti ini, lalu dikatakan kamu itu namanya tergugah.